Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian ini? Baik, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Bapak cuma mengingatkan nanti kalian isi link absen yang Bapak berikan di grup WA ya. Nanti kalian harus mengisi link absen tersebut. Nah, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Melaksanakan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Sebelum Bapak melanjutkan materi di hari ini, Bapak mereview materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ada yang tahu di sini? Minggu lalu kita belajar materi apa? Tentang Dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan atau memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan dapat laba atau keuntungan. Kita belajar tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang? Kalau secara umum perusahaan dagang itu merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud di sini nilai tambah berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Faktur pembelian, ada faktur penjualan. Intinya dari faktur itu semuanya secara kredit. Nah, di materi apa selanjutnya? Di sini ada contoh kasus. Contoh kasus. Ibu Dina membeli perlengkapan rumah tangga di toko ABC. Ibu Dina mendapatkan bukti pembayaran berupa nota apa nih? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Ibu Dina membeli perlengkapan rumah tangga di toko ABC. Maka Ibu Dina mendapatkan bukti pembayaran berupa nota apa? Ayo, ada yang bisa ini? Yang lainnya selain Pak Isal, selain Alim. Ayo, ini contoh kasus. Ibu Dina membeli perlengkapan rumah tangga di toko ABC. Ibu Dina mendapatkan bukti pembayaran berupa nota apa? Nota kontan, Pak. Di contoh kasus yang kedua, Bapak Andi membayar uang seragam sekolah, maka Bapak Andi mendapatkan bukti pembayaran berupa kwitansi. Intinya, pengertian dokumen sumber pada perusahaan dagang. Pengertian dokumen sumber pada perusahaan dagang. Dokumen yang dipakai, dokumen sini adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu transaksi internal dan dokumen eksternal. Kalau internal itu sudah sangat jelas lah, kalian sudah ketahui internal itu berarti di dalam perusahaan, di dalam perusahaan. Nah, kalau untuk eksternal itu berarti di luar perusahaan. Nah, selanjutnya setelah bukti-bukti internal dan bukti-bukti eksternal, di sini kita akan menentukan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Dokumen sumbernya, transaksinya dari penjualan tunai, maka dokumen sumbernya itu formulir penjualan tunai atau nota kontan. Kenapa? Kalau terjadi penjualan tunai, maka kita akan mengeluarkan yang namanya nota kontan. Nah, kalau terjadi penjualan kredit, maka kita akan mengeluarkan dokumen sumbernya itu faktur penjualan. Pembelian kredit, berarti pembelian secara kredit. Kalian sudah mendapatkan barang, tetapi kalian belum mengeluarkan uang. Nah, sumber pencatatannya, kalau digambarkan siklus akuntansi pada tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Nah, transaksi keuangan. Transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bersifat finansial yang harus diproses mulai dari pencatatan transaksi yang mengakibatkan perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang berhubungan dengan pihak luar. Ini ada bentuk-bentuk bukti transaksi. Tadi udah saya singgung sedikit-sedikit bentuk-bentuk bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dokumen sumber dan syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi ke jurnal. Tadi kan sudah Bapak singgung. Kalian tidak akan bisa membuat jurnal kalau tidak ada bukti-bukti transaksinya.
Bukti transaksinya itu tadi yang kita baru jelaskan tadi, ada kwitansi, nota kontan dan lain-lainnya. Sekali lagi ya, jadi kalian tidak akan bisa membuat jurnal kalau tidak ada bukti transaksi. Ya, kalau tiba-tiba kalian membuat jurnal lalu saya tanyakan mana bukti transaksinya pada tanggal ini, tanggal ini. Nah, dari penjelasan ini nanti kalian Bapak buat kelompok. Siapa yang mau bertanya tentang materi yang tadi Bapak jelaskan? Mungkin ada yang belum paham atau bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ya, siapa ini? Alim mulu yang tanya, yang lainnya mana? Mau nanya apa ya? Alim. Apa? Pak, itu bedanya cek sama bill jet giro itu cara kerjanya gimana, Pak? Kalau Apakah cek, sama dua-duanya? kalau beda. Kalau cek itu seperti cek itu kita bisa ngambil kapanpun nih, di saat kita butuh kapanpun. Tapi kalau bill jet giro itu seperti tabungan, tabungan jangka panjang. Jadi kamu nggak bisa, misal kamu punya uang di bank, itu kamu nggak bisa kalau kamu bentuk transaksinya itu tabungan kamu itu giro, nggak bisa kamu main ngambil gitu aja, karena harus misal kamu nabung untuk biaya pendidikan 10 tahun akan datang, itu nggak bisa kamu ambil. Bedanya kalau biliet giro. Kalau cek kapanpun kamu bisa ambil, mau pagi mau siang, dengan syarat bank itu buka ya, jam kerjanya operasionalnya buka. Jadi kalau cek itu bisa kapanpun diambil, tapi kalau biliet giro itu ada jangka waktunya. Cukup? Baik, Pak. Ada lagi? Jadi yang lainnya Bapak kasih waktu mungkin 2 pertanyaan atau 3 selain Alim. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada yang nanya, nah mungkin Bapak yang akan balik bertanya nih selain Alim. Ayo, Putri Anatasi ada nggak? Putri? Ada, Pak. Nah, Bapak ingin bertanya ke kamu. Tadi bukti-bukti internal ada apa aja? Ayo, Putri Anetasia. Bukti-bukti internal ada apa aja? Dicatat nggak tuh bukti-bukti internal ada apa aja, yo? Putri? Bentar, Pak. Iya. Bukti-bukti internal itu ada bukti Kas masuk, terus, udah. bukti kas keluar. Terus, udah, itu aja. Iya, Pak. Iya, bukti internal itu ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar. Nah, selain bukti internal ada dan satu lagi tuh selain bukti kas keluar ada Memo. ya memo. Yang kedua ada bukti eksternal. Bukti eksternal itu ada apa aja, Ratu Balkis? Bukti eksternal, contohnya Ada pajak, nota, ada faktur, ada nota, terus nota debit, nota kredit, kwitansi, ya ada bukti bagus, ada eksternal itu ada rekening koran, rekening koran. bilet giro. Ya, terima kasih ya. Bagus, ini berarti kalian menyimak dari Iya, Pak. penjelasan tadi. Dah, ada yang mau bertanya lagi? Udah nggak ada ya? Nah, dari kesimpulan ini Bapak akan memberikan kesimpulan selain kamu tadi. Nah, dari dokumen sumber pada perusahaan dagang, dari kesimpulannya bahwa kalian tidak akan bisa membuat jurnal kalau tidak ada bukti transaksi. Baru kalian tegaskan, kalian ingat terus tuh. Kalian tidak akan bisa membuat jurnal kalau tidak ada dokumen transaksinya. Dokumen transaksinya apa aja tadi yang kita sebutkan dari teman-teman kamu, ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan lain-lainnya. Oke, Bapak rasa cukup.
Tadi sudah Bapak sudah memberikan tugas kelompok dan nanti Bapak pun akan memberikan tugas individual. Di sini nanti Bapak akan kirim link. Kalian akan mengerjakan tugas individual. Ingat ya. Kalau tadi tugas kelompok, kalau ini Bapak akan memberikan tugas individual. Nanti Bapak akan kirimkan linknya di WA tersebut. Tugas individual itu paling lambat kalian kerjakan itu sampai jam 3 sore ya. Jadi soal pilihan ganda untuk individual, untuk pribadi. Paling lambat kalian Bapak tunggu tugas tersebut jam 3 sore. Oke ya? Siap? Jam 3 sore Pak. ya? Ya, Pak. Kemana, Pak? Apa? Dikirimnya kemana? Enggak dikirim, nanti Bapak akan kirim link, jadi kalian mengerjakan di link tersebut. Nanti di situ pun ada akan otomatis keluar nilai kalian betul berapa dan salahnya berapa. Jadi paling lambat kalian kerjakan sampai pukul 15 ya, cuma 20 soal kok, 20 pilihan ganda. Oke ya? Oke, Pak. Oke. Jadi pertemuan hari ini Bapak rasa cukup. Nanti pertemuan kedua di hari Rabu juga ya. Berarti di pertemuan kedua itu kita membahas tentang dokumen pendukung. Kalau ini kan dokumen sumber. Kalau nanti minggu berikutnya kita bahas dokumen pendukung. Beda ya antara dokumen sumber dan dokumen pendukung. Oke ya, Bapak rasa cukup ya. Bapak rasa cukup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini walaupun singkat dan padat, mudah-mudahan ilmu yang Bapak jelaskan dan kita belajar sama-sama ini bisa menyerap di otak kalian. Apalagi minggu depan kalian akan melaksanakan ujian PAS ya, penilaian akhir semester. Insya Allah dari materi tersebut di kisi-kisi soalnya pun ada Bapak sudah buat. Mudah-mudahan kalau kalian belajar terus, ujian kalian nanti pun hasilnya akan bagus juga ya. Oke ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh boleh.